Bulan-bulan Desember ini adalah bulan semua memperingati kelahiran Yesus Kristus. Oleh sebab orang Kristen sendiri tidak tahu, pendeta kaliber, semua pendeta di dunia, termasuk di Sumatera Utara ini, nggak tahu kapan, tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. 25 Desember itu memang bukan hari kelahiran Kristus, bahkan sangat besar kemungkinan Yesus tidak dilahirkan pada bulan Desember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Tentu saja kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Udin Bonga ini mengatakan kalau tanggal 25 Desember itu hari lahirnya Yesus Kristus. Tapi pendapat yang lain dari orang Kristen, tanggal 25 Desember ini adalah hari lahirnya anak dewa matahari. Ustadz Yahwaloni mengatakan sampai saat ini orang Kristen sendiri tidak bisa memastikan kapan lahirnya Yesus ini. Pendeta Esra Soru mengatakan tanggal 25 Desember itu bukan hari lahirnya Yesus Kristus. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton videonya sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Memang 25 Desember itu memang bukan hari kelahiran Kristus, bahkan sangat besar kemungkinan Yesus tidak dilahirkan pada bulan Desember. Mengapa? Karena pada bulan Desember ketika gembala-gembala ada di padang, dan pada musim dingin seperti itu tidak memungkinkan gembala ada di padang. tidak henti-hentinya kita harus memberitakan Injil dan menyampaikan. Bulan-bulan Desember ini adalah bulan semua memperingati kelahiran Yesus Kristus. Oleh sebab itu, seri khutbah ini saya akan usahakan setiap hari untuk menyampaikan khutbah tentang Yesus Kristus. Tapi mari kita berdoa. Bapa di surga, mentuluskan semua hati kami, jiwa dan pikiran kami, kuduskan kepada Engkaulah segala tujuan hidup kami, dan hanya kepada Engkaulah memohon perlindungan dan pertolongan. Bukakan hati kami dan pikiran kami untuk setiap firman-Mu, sehingga kami menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Judul khutbah, Yesus Kristus penasihat ajaib, guru teladan segala zaman. Terambil dari Yesaya 9 ayat 6, demikian besar kuasanya dan damai sejahtera tidak akan. Udin Bonga Duda Tua ini mengatakan 25 Desember itu hari lahirnya Yesus. Pendeta Esra Soru mengatakan 25 Desember itu bukan kelahiran Yesus. Tapi pendapat yang lain dari para pendeta, Yesus itu lahir di 6 Januari. Jadi pendapat mereka itu saling berbeda. Mereka itu meragukan kelahiran Tuhannya. Bagaimana mereka itu meyakini kalau Yesus itu Tuhan? Dan mereka mengatakan kalau Yesus itu sebagai penebus dosa. Tapi kepada siapakah Yesus ini menebus dosa mereka? Dan dosa siapakah yang ditebus oleh Yesus ini pertama kali? Dan di ayat mana di dalam Alkitab dikatakan Yesus itu sebagai penebus dosa? Tidak ada ayat Alkitab mengatakan kalau Yesus itu sebagai penebus dosa. Jadi kepada teman-teman di sini, kalau dikatakan penebus dosa berarti Yesus ini dikambing hitamkan. Apakah Yesus ikhlas ketika Yesus disalibkan? Apa yang diucapkan oleh Yesus ketika di tiang salib? Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita lanjutkan. Pohon terang, nostalgia. Jadi saya ini supaya orang Kristen juga kalau dia dengar dia sadar dia masuk Islam. Ini pendeta yang mengatakan seorang teolog Kristen terkemuka di dunia. Dia mengatakan sampai hari ini, Dr. Abineno mengatakan seorang teolog Kristen terkemuka, sampai hari ini kita tidak tahu secara pasti tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus itu dilahirkan. Lihat ibadat jemaat dalam abad-abad pertama, Badan Perpustakaan Kristen, Jakarta 1961, halaman 64. Orang Kristen sendiri tidak tahu, pendeta kaliber, semua pendeta di dunia, termasuk di Sumatera Utara ini, nggak tahu kapan, tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Jangankan Isa, Nabi Isa dilahirkan 6 sebelum Masehi, bukan tanggal 25 Desember. Nabi Muhammad dilahirkan 20 April tahun 571. Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahwaloni, mantan pendeta. Jadi sampai saat ini orang Kristen tidak tahu kapan Yesus ini dilahirkan. Jadi di antara mereka itu saling berbeda pendapat. Jadi buat teman-teman sekalian di sini, Habib Rizik itu pernah dilaporkan kepada pihak berwajib karena bertanya kepada orang Kristen, ketika Yesus itu lahir, siapa bidannya? Banyak pendeta ngamuk mendengar pertanyaan Habib Rizik ini, salah satunya Saifuddin Ibrahim. Jadi si Udin Bonga ini juga mengatakan Habib Rizik itu katanya harus ditangkap, harus ditahan, karena dia itu menistakan agama Kristen. Jadi kalau mendengar pertanyaan dari Habib Rizik, ini sangat wajar sekali ditanyakan. Karena kan Yesus ini lahir dari rahimnya Maryam. Ya tentu kalau Yesus lahir pasti ada bidannya. Siapa nama bidannya? Jadi Udin ini juga pernah ditantang oleh Ustadz Yahwaloni berdebat. Tapi si Udin ini tidak berani. Ustadz Yahwaloni mengatakan, kita berdebat di TV One.
Tapi si Udin ini selalu memberikan alasan yang enggak-enggak. Dan si Udin ini juga kalau debat itu selalu kalah. Tidak pernah kita lihat si Udin ini debat menang. Dia ini melontarkan kata-kata kotor. Itulah sifat dari Saifuddin Ibrahim. Karena Saifuddin Ibrahim juga tidak paham dengan agama Islam, tidak paham dengan agama Kristen. Yang Udin pahami itu hanyalah donasi-donasinya. Itu yang Udin pahami. Udin ini demi donasi dia meninggalkan ketiga putranya. Itu dari istri pertamanya. Dari istri ketiganya si Sarah Ayu, si Udin ini mempunyai 3 anak. Demi donasi, Udin tinggalkan istrinya dan ketiga anaknya. Jadi si Udin ini meninggalkan 6 anaknya. Itu demi donasi semua. Makanya kalau si Udin mengatakan kalau dia ini sudah melakukan perbandingan agama, si Udin ini tidak pernah melakukan sebuah perbandingan agama. Si Udin ini hanya melakukan sebuah peperangan di dalam agama itu. Jadi buat teman-teman sekalian, di sini kita tahu seperti apa keilmuan si Udin ini. Si Udin ini hanya paham ilmu tentang donasi-donasi. Demi donasi tinggalkan istri dan anak. Jadi buat teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.